hati-hati dengan jebakan ini. Banyak negara yang kejebak. Kalau dalam bahasanya Hannah Arendt, Niemand Herrschaft itu dominasi oleh tak seorang pun. Negara itu keras, kamu merasa susah sekali, sumpek sekali hidup, tapi tidak jelas yang nindas kamu itu siapa. Jadi model kekerasan yang dilakukan oleh negara, biasanya karena konstitusinya, karena aturannya. Kamu bingung, mau nuntut kemana, wong aturannya gitu. Tapi kamu merasa tertindas luar biasa. Itu kalau dalam bahasanya Hannah Arendt, dominasi oleh tak seorang pun. Jadi kamu ada sistem totaliter, kamu ditindas, tapi kamu mau komplain nindas itu ke siapa? Mau ke pemerintah, presiden, menteri, tidak bisa. Mereka cuma jawab, lah aturannya gitu Jadi susah. Listrik naik, kamu komplain ke PLN, PLN bilang, loh ini sudah di SK-kan presiden Terus kamu tanya, presiden kok mau tanda tangan? Lah sudah disetujui DPR DPR bilang, lah kita mewakili rakyat. Bingung lah kamu, lah balik nang kamu sendiri lagi loh. Masa aku menindas diriku sendiri? Ya kan bulat. Jadi ini terus yang dituntut sopo? Dominasi oleh tak seorang pun. Kamu mau marah-marah juga kemana? Kayak sekarang itu kan banyak DPR yang kamu mangkel luar biasa pingin marah. Begitu kamu marahi orang tinggal balas. Yang milih mereka dulu siapa? Ya kita. Lah iyalah kok kamu marah. Pilihan-pilihanmu sendiri. Susah kan? Gak jadi marah kamu. Kamu bingung dewe. Piye ya cara marah? Jadi dominasi oleh tak seorang pun. Kamu bulat sendiri, pening sendiri, puyeng sendiri, tapi tidak jelas bagian mana ya kita dizalimi. Tapi kok rasanya sakit ya? Kamu merasa sakit, merasa dipukul, mau balas mukul, siapa yang harus dibalas? Tidak ada. Itu dominasi oleh tak seorang pun. Loro karepe dhewe. Nah itu banyak kan sehari-hari kita ngalami kasus kayak gitu. Kayak kamu yang jomblo itu loh, kalau malam minggu kan sakit tanpa alasan. Jadi itu disakiti oleh tak seorang pun. Ya, jadi ya orang duwe pacar ya. Kalau ada pacarnya kan enak. Disakiti pacar, orang duwe pacar sakit berarti kan disakiti oleh tak seorang pun. Oke. Terus cuma katanya Hannah Arendt, meskipun kekerasan itu sangat terlarang, kadang-kadang dalam kondisi darurat ada kekerasan yang bisa kita maklumi. Yang pertama, kalau ada ketidakadilan yang ekstrim. Kalau kamu ditindas, dizolimi sampai level ekstrim, yo pakai jalan kekerasan, tidak masalah. Sudah saatnya, jangan mau kamu ditindas terus sampai ke level ekstrim. Hartamu dirampok, keluargamu dirusak, nggak karu-karuan lah. Itu ya tuntut aja, tidak masalah. Bila perlu pakai kekerasan. Yang kedua, kadang-kadang untuk membuat ruang publik yang sehat, sedikit-sedikit perlu kekerasan. Karena yang mengalami nyaman status quo itu kadang-kadang memang nggak mau geser, sehingga ruang publiknya tidak sehat. Cuma katanya Hannah Arendt, hati-hati loh ya, kekerasan itu, di balik kekerasan ada bahaya besar. Kadang-kadang apa? Tujuanmu hilang. Antara yang kamu inginkan dengan kejadiannya dari kekerasan itu tidak nyambung. Contohnya kamu demo, belain rakyat kecil demi ruang publik yang sehat, terus kamu bakar-bakar, bikin macet. Itu hasilnya bisa kebalikannya. Rakyat kecil yang kamu belain malah misuh-misuhi kamu. Kabeh nesu, kabeh marah-marah padamu, padahal demomu pengen belain mereka loh. Dan itu karakternya kekerasan. Karena dibalik kekerasan kadang
menyapu habis tujuan. Kamu marah-marah, ngerusak-ngerusak, mecah-mecah, akhirnya ya sing ditangkep polisi kamu. Kamu meskipun sudah teriak, saya ini bela rakyat, saya ini bela keadilan, gak peduli kocokku pecah, ya ganti rugi sekarang gitu. Akhirnya nyeleweng. Jadi hati-hati kalau kamu pakai kekerasan. Kadang-kadang hasilnya kebalikannya, meskipun bisa dimaklumi. Nah, itu jadi ada kekerasan yang sah. Tapi hati-hati, jangan sembarangan pakai kekerasan. Begitu meleset, akan lahir persoalan baru. Problemmu tidak selesai, problem lama muncul. Terus, teori yang paling terkenal dari Hannah Arendt adalah banalitas kejahatan. Ini kasusnya, jadi Hannah Arendt ini mengikuti persidangannya Eichmann. Eichmann itu jenderalnya Hitler Nazi. Dia yang tugasnya ngirim orang-orang Yahudi, komunis, orang cacat, orang gipsi ke kamp konsentrasi. Jadi zaman Hitler itu kan paling benci sama Yahudi, semua dikirim ke kamp konsentrasi. Dan di sana disiksa, disuruh kerja, nggak dikasih makan. Bahkan ada eksekusi. Sehari, zaman itu sekitar 4-6 tahun itu, sehari bisa paling sedikit, kalau dalam ceritanya sekitar 12 ribuan orang pasti tewas. Hukuman paling terkenal zaman itu namanya dimasukkan kamar gas. Kamar gas itu dimasukkan ruangan, ditutup, disemprot gas. Sudah selesai, terus baru dikubur massal, ada yang dibakar. Dan sepanjang waktu itu diperkirakan 4-6 juta orang tewas. Zaman, ya lumayan loh 4-6 juta itu. Kamu uang 4 juta aja kan kadang-kadang gak megang. Itu jumlah orang. 4-6 juta orang tewas. Dan di antara jenderalnya namanya Eichmann. Eichmann ini Hannah Arendt termasuk yang menghadiri persidangannya. Tapi Eichmann ini dia gak merasa salah sedikit pun. Bagi dia salahku apa? Saya cuma mengikuti perintahnya atasan. Saya TNI, TNI. Kalau Jerman apa? TNJ. Saya yalah, orang ngerti ya diawur tuh TNJ. Tentara Nasional Jerman. Oke. Jadi saya kan cuma ikut atasan, diperintah mengeksekusi orang, ya tak eksekusi. Salahku apa? Itu yang oleh Arendt disebut banalitas kejahatan. Jadi banyak orang yang melakukan kejahatan dan dia tidak merasa itu kejahatan, biasa saja. Jadi wajar-wajar saja. Ya kayak kamu misalnya anak muda kebut-kebutan. Biasa pak, masih muda pak. Nah, itu banal namanya. Banal itu mungkin ekuivalen dengan nakal. Jadi banalitas kejahatan. Kejahatan yang menyebalkan karena dia dianggap biasa aja. Dan problemnya apa banalitas kejahatan itu? Ketidakberpikiran, orang gelem mikir. Dia hanya mengalir saja. Yang lain kayak misalnya waktu ada rame demo terus penjaraan besar-besaran. Itu kalau dia mikir, iya ya jarah itu kayak maling ya, masa saya ikut jarah, kan itu. Tapi karena dia tidak mau mikir, bukan berarti tidak bisa mikir. Ketika ada histeria massa, biasanya orang tidak mau mikir. Dan itu yang melahirkan banalitas kejahatan. Banyak sekali kejahatan gara-gara ini. Ya level kecil misalnya kamu kuliah, temenmu biasanya nyontek dan nilainya bagus. Kamu yang tidak nyontek nilaimu jelek. Lama-lama, berarti aku harus nyontek aja nih. Kamu sudah ngerti kalau nyontek itu jelek dan salah. Kalau pikiranmu pas waras, jalan. Tapi begitu lihat, yang lain juga gitu, ngapain aku ndak? Jalan sudah. Persis kayak zaman Danyar Ronggo Warsito minggu lalu.
Ketika semua orang edan, mau gak mau kamu juga ingin ikut edan. Lah kok enak yang lain seneng aku sumpek. Akhirnya apa? Kejahatan, kejelekan, keburukan jadi banal, dianggap biasa. Demo yang mecah-mecah mungkin ya dianggap biasa aja. Yang lain juga gitu Pak, banyak lebih parah. Tidak cuma mecah-mecah, bakar-bakar juga, ngerusak-ngerusak juga. Jadi ternyata kejahatan itu tidak selalu dari orang yang tidak ngerti bahwa itu jahat. Coba dilihat, korupsi itu apa orang-orang yang tidak ngerti kalau korupsi itu jelek? Ngerti. Maling itu kamu tanya ya, nanti kalau ada maling ketangkep dipukuli wawancaran. Mas, menurut sampean maling itu jelek atau buruk? Mesti dia akan jawab jelek. Tidak ada dia ngomong maling itu bagus. Copet, terus coba kamu wawancara lah penjahat-penjahat itu. Apakah bunuh orang, merkosa orang itu jelek? Semua akan bilang bahwa iya itu jelek, tidak baik. Lah kok dilakukan? Karena banal. Dianggap biasa, dianggap sudah selayaknya, sewajarnya, dianggap terpaksa mau bagaimana lagi. Ya macam-macam argumennya. Tapi itu menunjukkan bahwa dia tidak berpikir. Sehingga kejahatan itu lebih banyak problem ini, bukan problem yang lain. Bukan problem karena masyarakatnya bodoh, bukan problem karena orangnya tidak terdidik, bukan problem enggak. Problem banalitas. Problem bahwa kejahatan itu ternyata menurut semua orang juga jahat dan salah. Tapi banyak orang nganggapnya ya kalau nggak gitu ya ngapain lagi. Kamu juga ngerti kalau balapan kebut-kebutan itu jelek, trek-trekan itu keliru, nggak bagus, tapi kan masih muda Pak. Nanti yang miskin kan saya miskin Pak, terpaksa Pak. Nanti yang merkosa orang, wah saya nggak bisa nahan nafsu saya Pak. Kalau ya kan selalu begitu sih, nyari argumen, nyari untuk menunjukkan bahwa itu biasa. Kemarin ada yang merkosa terus bunuh itu, nah saya takut dilaporkan polisi ya, nanti saya dipenjara. Biasa banget jawabnya. Jadi kejahatan jadi banal. Jadi problemnya di situ. Banalitas kejahatan yang lahir karena ketidakberpikiran. Orang tidak mau mikir. Oke, itu yang bikin Hannah Arendt bilang the sad truth is that most evil is done by people who never make up their minds to be good or evil. Kebenaran yang paling menyedihkan adalah sebagian besar kejahatan dilakukan oleh orang yang never make up their mind. Tidak pernah mikir, tidak pernah memutuskan untuk jadi orang bagus atau orang jelek. Ya, tidak berpikir tadi. Orang tidak mikir. Sebelum melakukan sesuatu, dia tidak mikir dulu. Sebelum lahir tindakan, dia tidak mikir dulu. Dan dari situ biasanya lahir kejahatan. Makanya mikir itu penting. Latihanlah mikir yang benar, yang lurus. Ada loh yang ditangkap di hotel berdua sama pacarnya, ditangkap marah-marah dia. Lah kok saya ditangkap? Wong ini pacar-pacarku dewe. Hotelnya juga tak bayar-bayarin sendiri, ndak nyolong uangnya. Kita suka sama suka. Kalau ada resiko tak tanggung-tanggung sendiri. Ngapain sih yang lain usil? Iya kan? Kamu usil dimarahi malahan. Kenapa? Dia ndak mikir. Ndak mikir baik buruk. Sing dipikir enak dan ndak enak. Ya kan? Padahal kalau diajak diskusi pelan-pelan, sik mas, sampean di hotel berdua sebelum nikah itu menurut sampean bener enggak? Ini kalau dipikir jernih nanti dia bisa jawab. Ya mau gimana lagi Pak, kita khilaf Pak. Kalau sudah kepentok jurus terakhirnya itu khilaf. Oke, jadi dan itu kalau bagi Arendt itu sad truth. Kebenaran yang menyedihkan. Ternyata para pelaku kejahatan itu bukan orang-orang bodoh, apalagi yang korupsi itu orang pinter semua. Oke, ini ada
Semacam pepatah dari Hannah Arendt yang bagus bagi yang jomblo, yang tidak punya pacar. In solitude, a dialogue always arise, because even in solitude there are always two. Dalam kesendirian, kesepian, selalu muncul dialog. Karena bahkan ketika seorang sendiri, yang ada dua orang. Siapa? Aku dan diriku. Kayak tadi loh, jadi kamu nggak perlu galau kalau malam minggu sendirian. Kalau ada yang tanya, sama siapa? Kita sedang berdua. Aku dan diriku, kalau bahasanya Hannah Arendt, me and myself. Jadi kita sedang berdua dialog. Oke. Ya. Ada pepatah lagi menurut saya bagus. Kaum revolusioner itu sebenarnya tidak pernah melakukan revolusi. Mereka hanyalah sekelompok orang yang mengetahui saat kekuasaan jatuh di jalanan, kemudian memungutnya. Ya, jarang ada cerita revolusioner susah bisa merebut kekuasaan. Biasanya karena memang kekuasaan itu sudah lemah dan mau jatuh. Seandainya zaman itu Pak Soeharto mau, mungkin yang terjadi pembantaian besar-besaran dan dia tetap jadi presiden. Tapi karena dia lemah dan mau jatuh, dan beneran jatuh, terus kita merasa menang. Itu revolusioner. Dan lagi katanya Hannah Arendt, mereka yang paling radikal mendukung revolusi akan menjadi kelompok paling konservatif sehari setelah revolusi terjadi. Ya, kamu mikir sendirilah itu. Banyak kejadian gitu kan. Yang kemarin paling lantang meneriakkan revolusi, begitu dia balik jadi yang memimpin, dia jadi kelompok paling konservatif. Sama kayak yang dia kritik kemarin. Yang terakhir, ini mungkin bagus dari Hannah Arendt. This is the percept by which I have life. Prepare for the worst, expect the best, and take what comes. Katanya Hannah Arendt, ini loh prinsip hidupku, intinya itu. Apa sih prinsip hidupnya dia? Prepare for the worst. Siap-siaplah untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Expect the best, tapi berdoalah, harapkanlah yang muncul yang terbaik. Dan yang terakhir apa? And take what's come. Dan ambillah, terimalah, nikmatilah apa yang terjadi. Jadi siap-siap, jangan-jangan yang terburuk yang terjadi. Jadi siap-siap untuk yang terburuk. Tapi berharaplah pada yang terbaik dan terimalah apapun yang terjadi. Itu bagi saya prinsip biar hidupmu tidak sumpek. Kalau kamu siap dengan kemungkinan terburuk, nah, seandainya kemungkinan terburuk yang terjadi, kamu tidak kaget. Kalau kamu berharap pada yang terbaik, sama, ketika yang terbaik yang muncul, kamu juga tidak euforia, kesenangan, kamu sudah memimpikan itu sebelumnya. Dan yang terakhir, yo apapun yang terjadi, yo tetap harus diterima. Take what come. Nah, itu prinsip hidupnya Hannah Arendt. Boleh kamu jadiin prinsip hidup. Itulah bagusnya filsafat. Tinggal kamu milih yang mana dari pikiran-pikiran tadi dari awal sampai akhir. Cari yang relevan untuk hidupmu. Pikiran-pikiran ini pasti relevan untuk hidupnya Hannah Arendt. Apakah masih relevan sekarang di sini untuk hidupmu? Kamu yang menentukan sendiri. Biar jadi manusia yang mandiri, merancang tindakan sendiri.